Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Ibu Astin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang gerak parabola dan ini sudah merupakan pembahasan yang terakhir mengenai gerak parabola dan juga merupakan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan asesmen gerak dua dimensi. Nah, tetapi ada sedikit yang berbeda dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pada slide ke-7 saya tambahkan persamaan gerak parabola. Nah, persamaan gerak parabola ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal, baik pada soal yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, maupun soal yang berhubungan dengan gerak parabola pada bidang miring, yaitu pada soal nomor 45. Kemudian pada soal nomor 45 ini saya berikan 3 cara. Ya, silakan ditonton ya. Terima kasih. Kita awali pembahasan kita dengan konsep dasar gerak parabola. Gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru, yaitu gerak benda dengan lintasan berupa parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi, yaitu gerak benda pada bidang X dan Y. Lintasan gerak parabola disebut dengan trayektori. Gerak parabola merupakan gerak benda di bawah pengaruh gaya gravitasi, di mana percepatan benda yang mengalami gerak parabola nilainya tetap, yaitu sama dengan nilai percepatan gravitasi G. Gerak parabola dihasilkan dari perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Jadi pada arah X atau arah horizontal, kecepatan bendanya tetap. Dan pada arah Y atau arah vertikal, kecepatannya berubah secara beraturan. Benda yang bergerak parabola melakukan dua gerakan sekaligus. Gerak maju pada arah mendatar atau horizontal dengan kecepatan konstan, Px-nya sama dengan konstan, dan gerak vertikal ke atas dengan besar percepatan sama dengan besar percepatan gravitasi. AY sama dengan negatif G. AY sama dengan negatif G ini karena arah percepatan ke atas, arah G ke bawah menuju ke pusat bumi. Karena benda melakukan dua gerakan sekaligus dalam satu waktu yang sama, dan gerakan benda dipengaruhi oleh gaya tarikan gravitasi, maka lintasan benda menjadi melengkung membentuk parabola. Contoh gerak parabola, gerak bola yang ditendang, gerak bola basket yang dilemparkan, gerak bola golf yang dipukul, gerak dari peluru yang ditembakkan dari moncong senapan dengan sudut elevasi tertentu, gerak batu yang dilemparkan mendatar dari ketinggian tertentu. Untuk gerak batu yang dilemparkan mendatar dari ketinggian tertentu, ini membentuk lintasan setengah parabola. Dan gerak benda yang dilemparkan dari pesawat yang sedang terbang mendatar, ini juga membentuk lintasan setengah parabola. Amati gambar gerak parabola berikut. Gambar ini saya adaptasi dari buku Fisika untuk Sains dan Teknik jilid 1 edisi 6 Serway Jilid halaman 124. Nah, lihat gambar. Jadi keterangan gambar yang pertama P0 X. P0 X ini adalah kecepatan awal pada sumbu X, besarnya sama dengan P0 cos theta. P0 Y sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y, besarnya P0 sin theta. Px. Px adalah kecepatan pada sumbu X pada saat T. Besarnya sama dengan P0 X sama dengan P0 cos theta. Kemudian Py adalah kecepatan pada sumbu Y pada saat T, besarnya sama dengan P0 Y kurang Gt sama dengan P0 sin theta kurang Gt. Py pada saat Y max itu sama dengan 0 dan theta adalah sudut elevasi. Kita lihat kembali untuk yang berikutnya. Ini ada pada gambar berikut, ini saya masukkan Y max dan X max. Nanti kita akan lihat pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat
Persamaan kecepatan, posisi, dan jarak yang ditempuh benda yang bergerak parabola. Persamaan kecepatan, posisi, dan jarak benda pada keadaan awal, yaitu pada keadaan atau pada saat T sama dengan 0. Kecepatan awal adalah P0. Kecepatan awal pada sumbu X, P0X sama dengan P0 cos theta. Kecepatan awal pada sumbu Y, P0Y sama dengan P0 sin theta. Posisi awal benda pada sumbu X, X0 sama dengan 0, dan posisi awal benda pada sumbu Y, Y0 sama dengan 0. Jarak yang ditempuh benda pada saat T sama dengan 0, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y sama dengan 0. Persamaan kecepatan, posisi, dan jarak yang ditempuh benda pada saat tertentu, yaitu pada saat T sama dengan T. Kecepatan benda pada sumbu X, Px sama dengan P0X sama dengan P0 cos theta. Kecepatan benda pada sumbu Y, Py sama dengan P0Y kurang Gt sama dengan P0 sin theta kurang Gt. Kecepatan benda pada saat T sama dengan P sama dengan akar Px kuadrat tambah Py kuadrat. Posisi benda pada sumbu X, X sama dengan P0X kali T sama dengan P0 cos theta kali T. Posisi benda pada sumbu Y, Y sama dengan P0Y kali T kurang setengah Gt kuadrat sama dengan P0 sin theta kali T sama dengan setengah Gt kuadrat. Jarak yang ditempuh benda sama dengan posisi awal tambah posisi benda pada saat T. Posisi awal benda sama dengan 0, maka pada sumbu X, jarak yang ditempuh benda adalah X sama dengan P0 cos theta kali T. Pada sumbu Y, jarak yang ditempuh benda pada sumbu Y, yaitu sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah Gt kuadrat. Persamaan gerak parabola. Jarak yang ditempuh benda juga bisa dinyatakan dalam persamaan yang kita kenal sebagai persamaan gerak parabola. Persamaan ini kita turunkan dari persamaan jarak pada sumbu X dan Y. Kita ambil nilai T dari persamaan jarak pada sumbu X, yaitu X sama dengan P0 cos theta kali T. Kita dapatkan T sama dengan X dibagi P0 cos theta. Masukkan nilai T ke persamaan jarak pada sumbu Y, kita dapatkan Y sama dengan P0 sin theta dikali X per P0 cos theta kurang setengah G dikali X per P0 cos theta dikuadratkan. Y sama dengan P0 sin theta X dibagi P0 cos theta dikurang setengah G dikali X kuadrat per P0 kuadrat cos kuadrat theta. Ya, kita dapatkan Y sama dengan tangen theta X kurang Gx kuadrat per 2P0 kuadrat cos kuadrat theta. Persamaan Y sama dengan tangen theta X kurang Gx kuadrat per 2P0 kuadrat cos kuadrat theta disebut sebagai persamaan gerak parabola. Persamaan kecepatan benda saat mencapai ketinggian maksimum. Syarat untuk mencapai ketinggian maksimum, kecepatan benda pada arah vertikal atau kecepatan benda pada sumbu Y sama dengan 0. Jadi Py sama dengan 0, P0 sin theta kurang Gt sama dengan 0. P0 sin theta sama dengan Gt, maka T sama dengan P0 sin theta per G. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, Tmax sama dengan P0 sin theta per G. Kecepatan benda pada saat Ymax. Pada sumbu X, kecepatannya adalah P0X sama dengan P0 cos theta, dan pada sumbu Y kecepatannya adalah 0. Sekarang kita lihat persamaan posisi dan jarak yang ditempuh benda saat mencapai ketinggian maksimum. Pada sumbu X, X max sama dengan P0 cos theta kali T max sama dengan P0 cos theta kali P0 sin theta per G. Kita dapatkan X max-nya sama dengan P0 kuadrat cos theta sin theta per G, atau sama dengan setengah P0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya. Ini kita dapatkan dari hubungan sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta.
Jadi kalau sin 2 tetanya adalah 2 sin theta cos theta, maka setengah dari sin 2 theta itu adalah cos theta kali sin theta. Sehingga X max-nya itu sama dengan P0 kuadrat cos theta kali sin theta per G. Bisa kita tulis menjadi setengah P0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, sekarang kita lihat posisi benda pada sumbu Y pada saat Y max, atau kita sebut sebagai Y max. Y max sama dengan P0 sin theta kali T max kurang setengah GT max kuadrat. Sama dengan P0 sin theta kalikan dengan P0 sin theta per G, yaitu nilai T max-nya adalah P0 sin theta per G, kurang setengah G dikali P0 sin theta per G dikuadratkan. Kita dapatkan Y max-nya sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jarak yang ditempuh benda saat mencapai ketinggian maksimum. Nah, jarak yang ditempuh benda ini sama dengan posisi awal tambah posisi benda pada saat T max. Karena posisi awal benda sama dengan 0, maka pada sumbu X, jarak yang ditempuh benda yaitu X max sama dengan P0 kuadrat cos theta sin theta per G sama dengan setengah P0 kuadrat sin theta, sama dengan setengah P0 kuadrat sin 2 theta per G. Pada sumbu Y atau kita sebut sebagai Y max sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Persamaan kecepatan benda saat mencapai jarak terjauh. Syarat untuk mencapai jarak terjauh, ketinggian benda sama dengan 0. Lihat posisi E pada gambar. Pada gerak parabola berlaku simetri, waktu untuk mencapai jarak terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Sehingga T terjauh itu sama dengan 2P0 sin theta per G. Nah, sebagai catatan di sini saya tuliskan waktu untuk mencapai jarak terjauh disebut juga dengan namanya benda di udara. Kecepatan benda saat mencapai jarak terjauh pada sumbu X sama dengan P0X sama dengan P0 cos theta, kemudian pada sumbu Y sama dengan negatif P0 sin theta. Persamaan posisi dan jarak yang ditempuh benda saat mencapai jarak terjauh. Pada saat mencapai jarak terjauh, posisi benda pada sumbu X atau kita sebut sebagai range atau kita sebut juga sebagai jangkauan dan singkat sebagai R sama dengan 2P0 kuadrat cos theta kali sin theta per G. Sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya. Di sini saya tuliskan sin, ya. Ini dapat dari matematika bahwa sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta cos theta. Nah, kemudian posisi benda pada sumbu Y pada saat mencapai jarak terjauh itu sama dengan 0. Yang berikutnya jarak yang ditempuh benda. Jarak yang ditempuh benda sama dengan posisi awal tambah posisi benda pada saat mencapai jarak terjauh. Karena posisi awal benda sama dengan 0, maka pada sumbu X jarak terjauhnya adalah R sama dengan 2P0 kuadrat cos theta sin theta per G. Sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Kemudian pada sumbu Y sama dengan 0. Yang berikutnya adalah jarak terjauh maksimum atau jangkauan maksimum atau R max. Nah, syarat untuk mencapai R max sin 2 theta sama dengan 1. Nah, sudut elevasi yang nilai sinus sudutnya sama dengan 1 adalah sudut 90 derajat. Maka 2 theta sama dengan 90, theta sama dengan 45 derajat. Jadi jangkauan maksimum dicapai saat sudut elevasi sama dengan 45 derajat. Rumus jangkauan maksimum R max sama dengan P0 kuadrat per G. Nomor 44, bola berada pada puncak bangunan setengah bola dengan radius 100 meter. Bola diberi kecepatan awal agar bola tidak pernah mengenai bangunan. Nilai minimum Z adalah, nah untuk soal ini sudah dilengkapi dengan sketsa kondisi soal, yaitu di sini digambarkan ada bola di puncak bangunan, kemudian diberi kecepatan sebesar P pada arah mendatar. Dan yang berikutnya jari-jari bangunan itu adalah R dan ada jarak Z yang ditanyakan pada soal. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tulis kembali apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal.
Yang diketahui adalah Y sama dengan negatif R sama dengan negatif 100 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Px sama dengan P. P0Y sama dengan 0. Mengapa P0Y sama dengan 0? Karena bola dilepaskan secara mendatar, jadi komponen P pada arah Y sama dengan 0. Bola hanya memiliki komponen kecepatan pada arah X, yaitu Px sama dengan P. Yang ditanyakan nilai minimum Z agar bola tidak pernah mengenai bangunan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pada sketsa kondisi soal yang sudah disertakan pada soal, ini saya tambahkan gaya-gaya yang bekerja pada bola pada saat berada di puncak bangunan, yaitu ada dua gaya. Yang pertama, gaya sentripetal FSP sama dengan mv kuadrat per R, dan gaya berat bola itu sendiri yaitu W sama dengan M kali G. Nah, pada saat bola berada di puncak bangunan, maka bola akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya berat bola. Jadi FSP sama dengan W. Jadi MP kuadrat per R sama dengan M kali G. P kuadrat sama dengan GR, P sama dengan akar GR. Karena arah P mendatar, maka P sama dengan PX. Jadi kita bisa tuliskan kembali PX sama dengan akar GR sama dengan akar 10 kali 100 sama dengan akar 1000 sama dengan 10 akar 10 meter per sekon. Px sama dengan 10 akar 10 meter per sekon merupakan kecepatan awal bola saat dilepaskan dari puncak bangunan. Agar bola tidak mengenai bangunan, maka kecepatan bola harus lebih besar dari akar GR. Nah, syarat bola tidak mengenai bangunan itu Px-nya sama dengan akar GR. Gunakan rumus Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat untuk menentukan waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah atau ke dasar bangunan. Masukkan nilai Y sama dengan negatif R sama dengan negatif 100 meter dan nilai P0Y sama dengan 0, kebersamaan Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita dapatkan min R sama dengan 0 kurang setengah GT kuadrat. R sama dengan setengah GT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2R per G. T sama dengan akar 2R per G sama dengan akar 2 kali 100 per 10 sama dengan akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5 sekon. Gunakan rumus X sama dengan Vx kali T untuk menentukan jarak mendatar yang ditempuh bola dengan X sama dengan R tambah Z sama dengan 100 tambah Z meter. Masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan pada perhitungan di atas ke persamaan X sama dengan Px kali T, kita akan mendapatkan nilai Z. X sama dengan Px kali T, 100 tambah Z sama dengan 10 akar 10 kali 2 akar 5. 100 tambah Z sama dengan 20 akar 50. Z sama dengan 20 akar 50 kurang 100. Sama dengan 20 kali 7,071 kurang 100. Sama dengan 141,2 kurang 100. Sama dengan 41,42 meter. Nomor 45. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi A sama dengan 60 derajat di dasar bidang miring dengan sudut kemiringan B sama dengan 30 derajat seperti pada gambar. Jika kecepatan awal peluru 29,4 meter per sekon dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka jarak D adalah. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan, dan kita juga menggambarkan sketsa kondisi soal. Kita tulis dulu apa yang diketahui. A sama dengan 60 derajat, sin 60 sama dengan setengah akar 3, cos 60 sama dengan setengah. B sama dengan 30 derajat, sin 30 sama dengan setengah, cos 30 sama dengan setengah akar 3. P0 sama dengan P sama dengan 29,4 meter per sekon. D sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk penyelesaian soal, di sini saya sertakan 3 cara untuk menyelesaikan soal. Cara pertama,
kita gunakan persamaan gerak parabola. Y sama dengan tangen AX kurang GX kuadrat per 2V0 kuadrat cos kuadrat A. Kita masukkan besaran-besaran yang diketahui pada soal ke persamaan ini. Kita dapatkan Y sama dengan tangen 60 kali X kurang 9,8 X kuadrat per 2 kali 29,4 kuadrat cos kuadrat 60 sama dengan akar 3X kurang 9,8 X kuadrat per 2 kali 864,36 dikali 1/4. Y sama dengan 1,732X kurang 9,8 X kuadrat per 432,18. Y sama dengan 1,732X kurang 0,227 X kuadrat. Kita simpan sebagai persamaan 1. Sekarang kita masuk ke persamaan kemiringan bidang miring. Tangen B sama dengan Y per X. Tangen 30 sama dengan Y per X. Y sama dengan tangen 30 kali X. Y sama dengan 0,577X. Kita simpan ini sebagai persamaan 2. Samakan kedua persamaan, kita dapatkan 1,732X kurang 0,0227X kuadrat sama dengan 0,577X. 0,0227X kuadrat sama dengan 1,732X kurang 0,577X. 0,0227X kuadrat sama dengan 1,155X. 0,0227X sama dengan 1,155. Jadi X sama dengan 1,155 dibagi 0,0227 sama dengan 50,88 meter. Untuk menentukan nilai D, amati gambar bidang miring. Kita dapatkan cos B sama dengan X per D. Jadi D sama dengan X per cos B. Masukkan nilai X sama dengan 50,88 ke persamaan D sama dengan X cos B. Persamaan D X cos B ini kita tandai atau kita tulis sebagai persamaan 3. Kita dapatkan D sama dengan 50,88 dibagi 0,866 sama dengan 58,75 meter sama dengan 58,8 meter. Jadi D sama dengan 58,8 meter. Sekarang kita lihat penyelesaian untuk nomor 45 cara kedua. Nah, untuk cara kedua ini kita tulis dulu syarat tiba di titik A pada jarak D. Jadi pada sketsa kondisi soal, tempat jatuhnya benda kita tandai sebagai titik A. Nah, syarat untuk tiba di titik A pada jarak D adalah XA sama dengan D cos B sama dengan D kali cos 30 sama dengan 0,866D. YA sama dengan D sin B sama dengan D kali sin 30 derajat sama dengan setengah D. P0X sama dengan P0 cos A sama dengan P kali cos 60 derajat sama dengan 29,4 kali setengah sama dengan 14,7. P0Y sama dengan P0 sin A sama dengan P kali sin 60 derajat sama dengan 29 kali 0,866 sama dengan 25,46. Hitung dulu waktu untuk sampai di titik A dengan rumus XA sama dengan P0X dikali T. Masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi, kita akan dapatkan 0,866D sama dengan 14,7 kali T. T sama dengan 0,866D dibagi 14,7 sama dengan 0,0589D. Hitung D dengan rumus YA sama dengan P0Y kali T tambah setengah AY kali T kuadrat
di mana AY sama dengan negatif G. Ya, kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan pada persamaan YA sama dengan P0 Y kali T tambah setengah AY kali T kuadrat, kita dapatkan setengah D sama dengan 25,46 kali 0,0589 D kurang setengah kali 9,8 kali 0,0589 D kuadrat. 0,5 D sama dengan 1,4996 D kurang 0,01699 D kuadrat. 0,01699 D kuadrat sama dengan 1,4996 D kurang 0,5 D. 0,01699 D kuadrat sama dengan 0,9996 D. 0,016999 D sama dengan 0,9996. D sama dengan 0,9996 dibagi 0,016999. Hasilnya D sama dengan 58,80 meter. Sekarang kita ke penyelesaian cara ketiga. Masih tetap soal nomor 45. Kita gunakan rumus D sama dengan 2P0 kuadrat cos A sin A kurang B per G kali cos kuadrat B. Masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal. Kita akan mendapatkan 2 kali 29,4 kuadrat cos 60 kali sin 60 kurang 30 per 9,8 kali cos kuadrat 30 sama dengan 2 kali 2 kali 864,36 kali setengah per 9,8 dikali setengah akar 3 kuadrat sama dengan 432,18 dibagi 9,8 kali 3 per 4 sama dengan 432,18 per 7,35 sama dengan 58,8 meter. Nomor 46, sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu memiliki persamaan kecepatan P sama dengan 40I tambah 40 kurang 10T J meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah. Untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui P sama dengan 40I tambah 40 kurang 10TJ meter per sekon. Yang ditanyakan ketinggian maksimum Y max. Untuk menyelesaikan soal ini kita lihat bentuk persamaan P sama dengan 40I tambah 40 kurang 10TJ. Bentuk umum persamaan P sebagai fungsi T dinyatakan dalam vektor satuan adalah P sama dengan Pxi tambah Pyj. Samakan bentuk umum persamaan P sebagai fungsi T dengan bentuk persamaan P pada soal. Kita dapatkan Px sama dengan 40I dan Py sama dengan 40 kurang 10T. Kita tentukan bentuk persamaannya sebagai fungsi T menggunakan definisi integral. Y fungsi T sama dengan Y0 tambah integral Py dt dengan batas bawah 0 dan batas atas T. Yt sama dengan Y0 tambah integral dari 0 sampai T untuk Py dt sama dengan Y0 tambah integral dari 0 sampai T untuk 40 kurang 10T dt sama dengan Y0 tambah 40T kurang 5T kuadrat. Ya, kita masukkan batas atasnya T dan batas bawahnya 0. Sama dengan Y0 tambah 40T kurang 5T kuadrat, kita ganti
dulu dengan batas atas T, jadi 40 kali T kurang 5T kuadrat. Kurang, kemudian kita kurangkan dengan 40T kurang 5T kuadrat ini kita kalikan dengan batas bawah 0. Jadi hasilnya 40T kurang 5T kuadrat kurang 40 kali 0 kurang 5 kali 0 kuadrat. Hasilnya itu adalah Y fungsi T sama dengan Y0 tambah 40T kurang 5T kuadrat. Tentukan Y0 dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 ke persamaan Y fungsi T sama dengan Y0 tambah 40T kurang 5T kuadrat. Kita dapatkan Y0-nya sama dengan 0. Jadi persamaannya sebagai fungsi T yang memenuhi untuk soal ini adalah Y fungsi T sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Untuk menghitung Y max, gunakan syarat Y sama dengan 0. 40 kurang 10T sama dengan 0. 40 sama dengan 10T, T sama dengan 4 sekon. Masukkan nilai T sama dengan 4 sekon ke persamaan Y fungsi T sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Kita dapatkan Y max sama dengan 40 kali 4 kurang 5 kali 4 kuadrat sama dengan 160 kurang 80 sama dengan 80 meter. Nomor 47, sebuah benda mula-mula berada pada pusat koordinat 0,0. Benda kemudian bergerak dengan fungsi posisi terhadap waktu yang dinyatakan sebagai R sama dengan 5TI tambah 12T kurang 4T kuadrat J meter. Dihitung dari pusat koordinat, maka benda akan memotong sumbu X pada jarak. Untuk menjawab soal ini, tulis yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah persamaan posisi benda sebagai fungsi waktu. R sama dengan 5TI tambah 12T kurang 4T kuadrat J meter. Yang ditanyakan jarak benda memotong sumbu X dihitung dari pusat koordinat. Untuk menyelesaikan soal, lihat bentuk persamaan R sama dengan 5TI tambah 12T kurang 4T kuadrat J. Bentuk umum persamaan E sebagai fungsi T dinyatakan dalam vektor satuan adalah R fungsi T sama dengan XI tambah YJ. Syarat benda memotong sumbu X, komponennya dari posisi benda sama dengan 0. Jadi 12T kurang 4T kuadrat sama dengan 0. 12T sama dengan 4T kuadrat. 4T sama dengan 12. T sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. T sama dengan 3 sekon merupakan waktu yang diperlukan benda untuk memotong sumbu X. Masukkan nilai T sama dengan 3 ke komponen X dari persamaan R sama dengan 5TI tambah 12T kurang 4T kuadrat J untuk mendapatkan jarak benda memotong sumbu X. Jadi kita tuliskan X sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 meter. Jadi jarak benda memotong sumbu X adalah 15 meter dihitung dari pusat koordinat. Nomor 48, di sebuah planet percepatan partikel yang ditembakkan miring ke atas dinyatakan dengan persamaan A sama dengan negatif 20 J meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan partikel P sama dengan 20 I tambah 60 J meter per sekon dan posisinya terletak di pusat koordinat. Jarak partikel ketika jatuh di tanah dari pusat koordinat adalah. Untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanya pada soal. Yang diketahui partikel ditembakkan miring ke atas dengan A sama dengan negatif 20 J meter per sekon kuadrat. Kecepatan awal V0 sama dengan 20 I tambah 60 J meter per sekon dan posisi awal 0. Yang ditanyakan jarak partikel ketika jatuh di tanah dari pusat koordinat. Untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan dulu persamaan R sebagai fungsi waktu menggunakan rumus integral. R sama dengan R0 sama dengan integral dari 0 sampai T untuk V dt. Dan kita tentukan juga persamaan P sebagai fungsi waktu menggunakan rumus integral V sama dengan V0 tambah integral dari 0 sampai T untuk A dt. Kita tentukan persamaan P sebagai fungsi waktu dulu, kemudian kita tentukan persamaan R sebagai fungsi waktu. Setelah itu barulah kita hitung jarak partikel ketika jatuh dari tanah dari pusat koordinat. Kita tentukan P dulu menggunakan rumus integral. P sama dengan
20I tambah 60J tambah integral dari 0 sampai T negatif 20J dt sama dengan 20I tambah 60J tambah negatif 20TJ dengan batas atas T dan batas bawah 0. Kita masukkan pada 20TJ ini batas atasnya dulu, kemudian pada min 20TJ juga kita kurangkan dengan batas bawahnya, kita dapatkan 20I tambah 60J tambah negatif 20 kali TJ kurang negatif 20 kali 0J. Hasilnya adalah V sama dengan 20I tambah 60J kurang 20 TJ. Atau sama dengan 20I tambah 60 kurang 20 TJ. Sekarang kita tentukan R menggunakan rumus integral. R sama dengan R0 tambah integral dari 0 sampai T untuk V dt. Sama dengan 0 tambah integral dari 0 sampai T untuk 20I tambah 60 kurang 20 TJ sama dt. Sama dengan 20 TI tambah 60 T kurang 10 T kuadrat J. Kita masukkan batas atasnya T dan batas bawahnya 0. Sama dengan yang tadi, untuk menyelesaikannya kita masukkan dulu batas atasnya T, jadi kita ganti T-nya dengan T, kemudian kita kurangkan dengan batas bawahnya 0. Jadi kita akan dapatkan 20 kali TI tambah 60 kali T kurang 10 T kuadrat J kurang 20 kali 0I tambah 60 kali 0 kurang 10 kali 0 kuadrat J. Sama dengan 20 TI tambah 60 T kurang 10 T kuadrat J. R sama dengan 20 TI tambah 60 T kurang 10 T kuadrat J merupakan bentuk umum dari persamaan posisi partikel. Nah, sekarang kita masukkan syarat benda jatuh di tanah. Nah, untuk syarat benda jatuh di tanah, komponennya dari posisi 0, 60 T kurang 10 T kuadrat sama dengan 0. 60 T kurang 10 T kuadrat sama dengan 0 merupakan suatu persamaan kuadrat, dan kita selesaikan untuk mendapatkan nilai T saat benda jatuh. Jadi 60 T kurang 10 T kuadrat sama dengan 0. 10 T kuadrat kurang 60 T sama dengan 0. Jadi kita faktorkan. Jadi kita 10 T dikalikan dengan T kurang 6 sama dengan 0. Kita mendapatkan dua hasil, yaitu 10 T sama dengan 0 untuk hasil pertama, dan hasil yang kedua T kurang 6 sama dengan 0. Kita mendapatkan dua nilai T. T yang pertama adalah T sama dengan 0 dan T yang kedua adalah T sama dengan 6. Nah, untuk T sama dengan 0 itu jika kita masukkan ke persamaan R, kita mendapatkan posisi awal, yaitu pada saat T sama dengan 0, yaitu posisi awalnya 0. Nah, berarti kita tinggal bisa memasukkan nilai T sama dengan 6 ke komponen X dari persamaan R, 20 TI tambah 60 T kurang 10 T kuadrat J untuk mendapatkan jarak partikel saat jatuh di tanah. Nah, di sini kita tidak menggunakan persamaan R sama dengan 20 TI tambah 60 T kurang 10 T kuadrat J secara lengkap, karena kita sudah mengambil syarat benda jatuh ke tanah, komponennya dari persamaan posisi partikel sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 20 kali 6 sama dengan 120 meter. Jadi, jarak partikel ketika jatuh di tanah dari pusat koordinat adalah 120 meter. Sekarang kita masuk ke soal 49. Sebuah partikel melakukan gerak parabola dan posisi partikel pada saat T adalah X sama dengan 6T dan Y sama dengan 12T kurang 5T kuadrat. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kelajuan awal partikel itu adalah titik-titik meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah posisi partikel saat melakukan gerak parabola, X sama dengan 6T dan Y sama dengan 12T kurang 5T kuadrat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kelajuan awal partikel V0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu persamaan posisi partikel. R sebagai fungsi T sama dengan 6TI tambah 12T kurang 5T kuadrat J. Posisi partikel ini kita dapatkan dengan menggabungkan komponen R, yaitu ada komponen pada X dan komponen pada sumbu Y. Komponen pada sumbu X adalah 6T dan komponen pada sumbu Y adalah 12T kurang 5T kuadrat. Nah,
kita nyatakan dalam bentuk vektor dan dinyatakan dalam vektor satuan, kita mendapatkan R sebagai fungsi T sama dengan 6TI tambah 12T kurang 5T kuadrat J. Nah, kecepatan partikel P sama dengan turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu, atau P sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dari 6TI tambah 12T kurang 5T kuadrat J sama dengan 6I tambah 12 kurang 10TJ. P fungsi T sama dengan 6I tambah 12 kurang 10TJ adalah persamaan kecepatan partikel pada saat T. Nah, kecepatan awal partikel adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Jadi kita masukkan T sama dengan 0 ke persamaan 6I tambah 12 kurang 10TJ. Kita dapatkan V0 sama dengan P pada saat T sama dengan 0 sama dengan 6I tambah 12 kurang 10 kali 0 J sama dengan 6I tambah 12J. Kelajuan awal partikel V0 sama dengan akar 6 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 144 sama dengan akar 180 sama dengan akar 36 kali 5 sama dengan 6 akar 5 meter. Soal nomor 50. Vektor posisi sebuah partikel pada saat T adalah R sama dengan 10TI tambah 20T kurang 5T kuadrat J meter dengan T dalam sekon. Kecepatan sesaat partikel tegak lurus terhadap kecepatan awalnya pada saat titik-titik sekon. Nah, untuk soal ini sudah dilengkapi dengan petunjuk, yaitu prinsip P tegak lurus P0 ketika PY per PX dikali dengan P0Y per P0X sama dengan negatif 1. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus mencari dulu atau menentukan dulu berapa besar PY, berapa besar PX, berapa besar P0Y, berapa besar P0X, kemudian kita kalikan, hasilnya harus sama dengan negatif 1. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui pada soal itu adalah vektor posisi partikel pada saat T yang dinyatakan dengan R fungsi T sama dengan 10T I tambah 20T kurang 5T kuadrat J. Yang ditanyakan, kapan kecepatan sesaat partikel tegak lurus terhadap kecepatan awalnya. Nah, kita tentukan dulu persamaan kecepatan partikel menggunakan diferensial atau turunan. P fungsi T sama dengan turunan pertama posisi terhadap waktu. Berarti P fungsi T sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dari 10TI tambah 20T kurang 5T kuadrat J. Sama dengan 10I tambah 20 kurang 10TJ. P fungsi T sama dengan 10I tambah 20 kurang 10TJ merupakan persamaan kecepatan partikel pada saat T. Nah, kecepatan awal partikel adalah kecepatan partikel pada saat T sama dengan 0. P0 sama dengan P pada saat T sama dengan 0 sama dengan 10I tambah 20 kurang 10 kali 0J sama dengan 10I tambah 20J. Bentuk umum persamaan P sebagai fungsi T dinyatakan dalam vektor satuan adalah P fungsi T sama dengan PXI tambah PYJ. Nah, kita samakan bentuk persamaan P fungsi T sama dengan 10I tambah 20 kurang 10TJ. Dan bentuk persamaan P0 sama dengan 10I tambah 20J dengan bentuk umum persamaan P sebagai fungsi T. Jadi kita tulis kembali P fungsi T itu sama dengan 10I tambah 20 kurang 10TJ. Kemudian kita tulis lagi P0 sama dengan 10I tambah 20J. Kita tulis lagi di bawahnya P fungsi T sama dengan PXI tambah PYJ. Nah, kita dapatkan dengan menyamakan bentuknya, kita dapatkan PX itu sama dengan 10I, PY sama dengan 20 kurang 10TJ. Kemudian
P0 X sama dengan 10I, dan P0 Y-nya sama dengan 20J. Nah, kita masukkan syarat P tegak lurus P0, yaitu PY per PX dikalikan dengan P0 Y per P0 X sama dengan negatif 1. Kita akan dapatkan 20 kurang 10T per 10 kali 20 per 10 sama dengan negatif 1. 20 kurang 10T kali 20 per 100 sama dengan negatif 1. Kita kalikan lagi, hasilnya menjadi 400 kurang 200T sama dengan negatif 100. 400 tambah 100 sama dengan 200T. 200T sama dengan 500, maka T sama dengan 500 dibagi 200 sama dengan 2,5 sekon. Jadi kecepatan sesaat partikel tegak lurus terhadap kecepatan awalnya pada saat T sama dengan 2,5 sekon. Nah, sekarang kita lihat cara kedua untuk soal-soal gerak parabola, yaitu untuk soal nomor 21 dan nomor 29. Kita lihat soal nomor 21. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat, sehingga benda tersebut mengalami gerak parabola. Ketika jarak tempuh mendatarnya 20 meter, maka ketinggian benda tersebut adalah... Nah, ini sudah dijawab pada bagian kedua materi gerak parabola. Tetapi saya bacakan kembali jawabannya. Jadi untuk cara pertama kita gunakan persamaan, ya kita gunakan persamaan X-nya sama dengan P0 cos theta kali T, dan Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Ya, hampir lupa untuk soal ini, saya merasa soal ini masih kurang lengkap. Jadi agar bisa diselesaikan, maka di sini saya tambahkan nilai kecepatan awal sebesar 20 akar 2 meter per sekon. Sehingga redaksi soalnya menjadi sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal sebesar 20 akar 2 meter per sekon dan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Sehingga benda tersebut mengalami gerak parabola. Ketika jarak tempuh mendatarnya 20 meter, maka ketinggian benda tersebut adalah... Nah, ini adalah cara pertama, kita gunakan rumus X sama dengan P0 cos theta kali T. Untuk menentukan nilai T, kita dapatkan 20 sama dengan 20 akar 2 kali setengah akar 2T. 20 sama dengan 20T, kita dapatkan T sama dengan 1 sekon. Masukkan nilai T sama dengan 1 sekon ke persamaan Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita dapatkan 20 akar 2 kali setengah akar 2 kali 1 kurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 15. Jadi ketinggian benda adalah 15 meter. Sekarang kita lihat cara keduanya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 21 ini menggunakan cara yang kedua, yaitu kita gunakan persamaan gerak parabola Y sama dengan tangen theta X kurang GX kuadrat per 2 P0 kuadrat cos kuadrat theta. Kita dapatkan Y sama dengan 1 kali 20 kurang 10 kali 20 kuadrat per 2 kali 20 akar 2 kuadrat kali setengah akar 2 kuadrat sama dengan 20 kurang 4000 dibagi 2 kali 800 kali setengah sama dengan 20 kurang 4000 per 800 sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 15 meter. Jadi untuk cara kedua ini lebih simpel, kita hanya perlu satu rumus langsung mendapatkan hasil atau nilai. Sekarang nomor 29. Sebuah meriam menembakkan pelurunya ke suatu sasaran yang terletak pada ketinggian 240 meter terhadap tanah dan berada pada jarak mendatar 600 meter dari meriam. Jika sudut elevasi tembakan peluru meriam tersebut adalah 45 derajat, kecepatan awal peluru meriam tersebut adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus X sama dengan P0 cos theta kali T dan Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, sudah dijawab pada tayangan
gerak parabola bagian kedua. Ini kita mendapatkan jawabannya. Yang pertama kita gunakan rumus X sama dengan P0 cos theta kali T untuk mendapatkan persamaan pertama, yaitu kita lihat hasilnya 600 sama dengan P0 cos 45 kali T. 600 sama dengan P0 kali setengah akar 2 kali T. P0 kali T sama dengan 600 kali 2 per akar 2 sama dengan 1200 per akar 2. 1200 per akar 2 kita ubah bentuknya dengan mengalikannya dengan akar sekawan. Kita dapatkan 1200 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 600 akar 2. P0 kali T sama dengan 600 akar 2 kita simpan sebagai persamaan pertama. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Kita dapatkan Y sama dengan P0 kali T kali sin theta kurang setengah GT kuadrat. 240 sama dengan 600 akar 2 kali setengah akar 2 kurang setengah kali 10 kali T kuadrat. 240 sama dengan 600 kurang 5T kuadrat. 5T kuadrat sama dengan 600 kurang 240. 5T kuadrat sama dengan 360. T kuadrat sama dengan 360 per 5 sama dengan 72. T sama dengan akar 72 sama dengan akar 9 kali 8 sama dengan akar 9 kali 4 kali 2 sama dengan 6 akar 2 sekon. Masukkan nilai T sama dengan 6 akar 2 sekon ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai P0. Jadi P0 dikali 6 akar 2 sama dengan 600 akar 2. P0 sama dengan 600 akar 2 dibagi 6 akar 2 sama dengan 100 meter per sekon. Sekarang kita lihat cara kedua untuk menyelesaikan soal pada nomor 29. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan persamaan gerak parabola. Y sama dengan tangen theta X kurang GX kuadrat per 2P0 kuadrat kali cos kuadrat theta. Kita mendapatkan hasilnya 240 sama dengan 1 kali 600 kurang 10 kali 600 kuadrat per 2 kali P0 kuadrat kali setengah akar 2 kuadrat. 240 sama dengan 600 kurang 3.600.000 per 2 kali P0 kuadrat kali setengah. 240 sama dengan 600 kurang 3.600.000 per P0 kuadrat. 240 sama dengan, ya ini kita samakan penyebutnya dulu. Kita dapatkan 240 sama dengan 600 P0 kuadrat kurang 3.600.000 per P0 kuadrat. Kita kalikan silang, kita dapatkan 240 P0 kuadrat sama dengan 600 P0 kuadrat kurang 3.600.000. 600 P0 kuadrat kurang 240 P0 kuadrat sama dengan 3.600.000. 360 P0 kuadrat sama dengan 3.600.000. P0 kuadratnya sama dengan 3.600.000 bagi 360 sama dengan 10.000. Nah, P0 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 10.000 sama dengan 100 meter per sekon. Ya, saya kira cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.